Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum, keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah, ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu kan. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman, dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang harusnya dihukum mati, dalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar rumahnya malah dijadikan suaka. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu Nabi Muhammad, paradigma memaafkan. Suatu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, Nabi, saya kemarin baru saja zina. Itu jarang ya ada kayak gini hari ini. Ya. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, tidak cuma ngaku, di video lagi. Ya. Tinggal kita lihat bisa dia tidak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma 3 kali dia ngadep Nabi begitu. Begitu ngadep pertama Nabi pura-pura tidak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua Nabi bilang, tidak, mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu tidak zina, bertobat sajalah. Terus Nabi minggir. Sampai 3 kali Nabi masih begitu. Sudahlah, kamu tobat saja. Datang yang keempat baru Nabi bilang, ya sudahlah kalau kamu ngeyel. Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang tobatlah. Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. Ya wis, kalau mau rajam ya rajamlah, kamu sendiri yang mau. Jarang yang kayak gini anak muda sekarang. Oke. Begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, waduh Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak? Ya kan, terus Nabi bilang, ini sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat kok ngeyel. Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Iya. Oke. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat. Yo, konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam, itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai 3 kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya, pingin dolanan hukum mesti. Oke. Kalau orangnya memang niatnya pingin main-main hukum, mungkin sama Nabi dirajam beneran. Cuma ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan, melampaui hukum pasti, melampaui hudud kalau dalam syariah, dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua, biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Enggak, saya tidak akan memaafkan, nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku? Nah, itu bisa.
Atau itu, dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil, mau gimana lagi. Nah itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya, apa ya kita bisa menolak? Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, nggak datang-datang, begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Masuk, enggak pak, enggak, saya maafkan. Masuk betul. Kita sudah nunggu setengah jam ya pak, kan nggak gitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, nggak bisa, sudah dimulai, keluar ya. Gimana lagi? Minta maaf pak, tadi bannya gembos, nggak bisa, sudah aturan itu. Nah, itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Itu maka orang terus tidak, paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk, dosennya juga tidak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang pak, ngajaro sendiri misalnya. Nah, itu namanya adil. Nah, oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Ya. Oke, nah, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan, bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepleset omong kok pak, tidak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah, harus dihukum. Nah itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa tidak, memaafkan itu tidak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan, itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek, makanya perlu ada hukum. Nah itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami, meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Nah, itu kan janjane sih pingin balas, tapi yo sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena ya, nah, itu kan tidak alami sebenarnya. Alaminya jane ya pingin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah tidak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memangsa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke. Jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan.